والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat iman serta Islam. Kemudian salawat beriringan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah, dalam surat At-Tur, surat yang ke-52 ayat 21, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai'. Kullu imri'in bima kasaba rahin. Shadaqallahul azim. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami akan kumpulkan mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikitpun pahala dari amalan yang mereka kerjakan. Setiap orang terikat dengan apa yang dia usahakan. Orang-orang yang beriman kemudian anak keturunannya juga mengikuti mereka dalam keimanan, maka kami akan kirimkan kepada mereka anak cucu mereka, artinya keturunan-keturunan pahala yang dilakukan atau amalan yang dilakukan oleh anak-anak mereka. Kebaikan dan pahalanya Allah kirimkan kepada orang tua yang beriman tanpa mengurangi pahala dari anak-anak yang beramal saleh. Nah, setiap orang terikat dengan apa yang dia usahakan. Kullu imri'in bima kasaba rahin. Nah, bagaimana orang tua bisa mendapatkan pahala dari amalan kebaikan anak-anaknya, sementara masing-masing orang itu terikat dengan usahanya sendiri yang beramalkan anaknya? Kenapa pula orang tuanya dapat pahala? Ya, karena Nabi mengatakan anak-anak tersebut adalah hasil usaha orang tuanya, dan masing-masing terikat dengan usaha mereka sendiri. Nah, di dalam hadis Rasulullah mengatakan, inna atyaba ma akala rajul min kasbi wa inna auladahu min kasbi. Sesungguhnya yang terbaik yang dimakan oleh seseorang adalah hasil usahanya atau hasil tangannya sendiri, dan yang sesungguhnya anak-anak mereka itu adalah hasil usaha orang tuanya. Nah, karena anak-anak merupakan hasil usaha dari orang tuanya, orang tua berhak menikmati apa yang mereka usahakan, dan setiap orang terikat dengan usahanya. Tidak bertentangan ayat ini dengan hadis Nabi, "Idza mata al-insanu inqata'a anhu min 'amalihi illa salas." Apabila meninggal seorang manusia, terputuslah darinya amalannya kecuali 3: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya. Hadis Imam Muslim. Nah, hadis ini tidak bertentangan, bahkan ada sebagian pendapat mengatakan hadis ini justru sudah dinasakh oleh ayat 21 surat At-Tur, bahwasannya apa yang dimiliki atau ketika seseorang meninggal dunia, ya terputuslah amalannya dia. Tetapi kalau anak-anak tersebut merupakan hasil dia usaha mereka, maka itu tidaklah terputus. Semua amal dari anak mereka, pahalanya Allah kirimkan kepada kedua orang tuanya. Ada pula yang berpendapat maksud dari ayat 21 surat At-Tur adalah ketika orang tua mereka beriman, kemudian diiringi dengan anak-anak yang juga beriman. Seandainya anak itu meninggal sebelum dia balik, maka amalan orang tuanya akan mencukupkan amalan dari anak yang belum balik tersebut. Namun kalau dilihat, yang lebih cocok adalah anak-anaklah yang memberikan kebaikan kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Mereka yang memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Seperti kata Imam Ahmad, kalau anak itu diakikahkan karena memang dia adalah orang yang mampu, maka seandainya sebelum balik anak tersebut meninggal dunia,
maka dia bisa memberikan syafaat kepada kedua ibu bapaknya. Dalam hadis Imam Muslim disebutkan syafaatnya adalah anak-anak yang belum balik nanti dimasukkan ke dalam surga, lalu di dalam surga anak-anak tersebut memanggil ibu bapaknya, dan Allah sangat sayang kepada anak-anak seperti itu. Kemudian Allah keluarkanlah orang tuanya dari api neraka, lalu dikumpulkan bersama anak tersebut. Itu syafaat yang dimaksud, kata Imam Ahmad ketika beliau menjelaskan makna hadis. Setiap yang lahir itu tergadai dengan akikahnya. Kullu mauludin murtahanatun bi'aqiqati. Nah, itu yang lebih tepat. Anak-anak yang memberikan kebaikan kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia. Berdasarkan surat At-Tur, tidak bertentangan dengan hadis. Bagaimana dengan ayat surat An-Najm ayat 39, wa laysa lil insani illa ma sa'a, dan tiadalah bagi manusia kecuali apa yang dia usahakan. Artinya yang akan dinikmati oleh seorang manusia di hari akhirat adalah apa yang dia usahakan. Yang akan dia dapatkan di akhirat semata-mata itu hasil usahanya sendiri. Nah, sekarang yang berusahakan anak, yang beramalkan anak, dikembalikan kepada hadis Nabi tadi. Anak itu kan hasil usaha kedua orang tuanya. Maka disebutlah anak-anak yang saleh, yang senantiasa beramal dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka disebut oleh para ulama sebagai umur kedua bagi kedua orang tuanya. Seolah-olah orang tua yang sudah meninggal itu masih bisa beramal saleh karena pahala terus mengalir kepadanya, padahal kebaikan itu mengalir dari amalan anak-anak mereka. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Bahkan sebagian ulama berani berpendapat dengan mengatakan seandainya yang beramal saleh itu adalah anak, maka kedua orang tuanya tidak perlu diniatkan untuk kedua orang tua. Karena otomatis Allah inginkan kebaikan dari amalan anak tersebut kepada orang tuanya berdasarkan At-Tur ayat 21. Nah, oleh karena itu rugilah orang yang memahami kalau untuk orang tua itu hanya untuk korban saja, sedekah saja. Tidak, semua amalan anak itu dialirkan pahalanya kepada orang tua tanpa mengurangi pahala dari anak yang beramal itu sendiri. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya oleh seorang laki-laki, ya Rasulullah, inna ummi uftulitat wa athunnu in tasaddaqat in kallamat tasaddaqat allaha ajrun in tasaddaqtu alaiha wa li ajrun. Faqala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, na'am tasaddaq alaiha. Ya Rasulullah, ibu saya mati mendadak, tiba-tiba saja dia meninggal. Seandainya tidak mendadak, dia akan bersedekah. Artinya mungkin dia buat wasiat untuk dia bersedekah sepertiga hartanya kepada orang miskin atau sejenisnya. Tapi karena dia mendadak, dia tidak sempat buat wasiat untuk sedekah. Nah, sekarang saya bertanya, apakah kalau saya bersedekah untuk ibu saya yang sudah meninggal tersebut, ibu saya dapat pahala dan saya juga dapat pahala? Lalu Nabi katakan, ya, bersedekahlah untuknya. Nah, ini yang bertanya adalah anak yang beramal untuk kedua orang tuanya atau untuk ibunya. Begitu juga ketika ada seseorang yang ingin menghajikan orang tuanya karena bapaknya sudah sakit-sakitan tidak bisa lagi bergerak, apakah saya boleh menghajikannya? Hajilah engkau terlebih dahulu, baru sekali menghajikan orang tuamu. Nah, semuanya itu adalah contoh kasus di mana amalan dari anak-anak mereka bisa memberikan manfaat kepada kedua orang tua. Nah, ini yang kita ceritakan adalah anak dengan orang tua. Adapun yang bukan orang tua itu lain lagi pembahasannya. Nah, makanya mayoritas ulama mengatakan ketika ada orang yang meninggal dunia, maka amalan dari anak-anak mereka itu mengalir dan tidak terputus kepada kedua orang tua. Amalan yang dimaksud adalah iman. Iman itu adalah amal saleh. Nah, jadi amal yang tidak saleh itu tidak otomatis Allah inginkan kepada kedua orang tua, tergantung apakah orang tua punya semacam partisipasi dalam membentuk akhlak yang buruk tersebut. Apakah orang tua yang mengajarkan, orang tua yang mencontohkan, atau semasa hidup dia sudah melakukan kemaksiatan lalu orang tuanya diam saja sehingga anak itu menyangka hal itu dibenarkan karena orang tuanya tidak memberikan peringatan. Nah, seandainya seperti itu, keburukan dilakukan oleh anak, orang tua mendapatkan ganjarannya, mengambil dosa pada mereka karena mereka terlibat dalam perbuatan buruk yang dilakukan oleh anak-anaknya. Tapi kalau orang tuanya sudah meninggal, baru perbuatan buruk tersebut dilakukan oleh anak-anak mereka.
bukan mereka yang mengajarkan, bukan mereka yang mencontohkan, bukan mereka yang mewasiatkan, yang berpesan, maka orang tua berlepas dari perbuatan buruk anak tersebut. Karena seseorang tidak akan memikul kesalahan orang lain. Anda taziru waziratun wizra ukhra, ketahuilah bahwasanya seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Artinya bapak dan ibu akan disiksa di hari akhirat bukan karena dosa orang lain, tapi semata-mata karena dosa yang kita lakukan sendiri. Begitu juga wa alaysa lil insani illa ma sa'a, sesuatu yang akan kita nikmati di akhirat ya bukan karena usaha orang lain, tapi semata-mata karena itulah usaha kita sendiri. Dan anak-anak itu termasuk usaha dari orang tuanya, maka orang tua akan menikmati hasil dari apa yang dia usahakan. Nah, oleh karena itu kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, ketika ada orang yang mungkin berpendapat terputus, mungkin maksudnya kalau orang meninggal terputus amalan, itu maknanya adalah kepemilikan terhadap amalan akan terputus. Adapun amalan orang yang masih hidup tentu tidak putus. Nah, amalan orang yang masih hidup itu manfaatnya bisa untuk orang yang hidup, dan bisa juga didapatkan manfaatnya untuk orang yang sudah meninggal dunia. Nah, sebagaimana Nabi katakan, kalau ada orang yang meninggal dunia dan dia punya hutang puasa, walinya lah yang mempuasakannya. Apa maksudnya? Man mata wa alaihi sama anhu waliyuhu, hadis Imam Al-Bukhari. Ada manfaat yang bisa diberikan oleh orang yang hidup kepada orang yang mati. Itu dengan cara membayarkan hutang puasanya. Kalau tidak bermanfaat, ya kenapa Nabi suruh pula kita untuk mempuasakan hutang puasa yang dimiliki oleh si mayat. Nah, begitu juga ketika seseorang itu meninggal dalam keadaan berhutang, kemudian ada kaum muslimin di antaranya yang kaya raya menjamin hutang tersebut, maka lepaslah dia dari ikatan hutang karena kewajibannya sudah berpindah kepada penjamin. Nah, itu juga memberikan manfaat kepada si mayat sebagaimana isyarat Nabi, al-an qad barata alaihi jildah. Kata Nabi terhadap seseorang yang meninggal dan dia punya hutang, ketika hutangnya sudah dilunasi oleh orang yang menjaminnya, Nabi katakan sekarang jasadnya, kulitnya atau jasadnya sudah engkau dinginkan. Nah, sekarang dia sudah dingin jasadnya, yang sebelumnya tidak seperti itu. Sebelumnya kata Imam Al-Baihaqi, ada kesulitan yang diterima oleh orang yang meninggal dalam keadaan berhutang, dan kesulitan tersebut akan dilepaskan oleh Allah darinya sampai hutangnya diselesaikan. Nah, itu semuanya kan amalan orang hidup bisa memberi manfaat kepada orang yang sudah mati. Nah, sekarang yang dimaksud oleh hadis meninggal orang putus amalan, maknanya kepemilikan, bukan manfaat. Artinya orang kalau sudah meninggal tidak bisa lagi memiliki amalan kecuali tiga, itu sedekah semasa dia hidup, dan sedekah itu masih dimanfaatkan oleh manusia. Nah, selama manfaatnya masih didapat oleh orang yang hidup, maka yang meninggal terus mendapatkan aliran pahala yang kita kenal dengan istilah sedekah jariah. Begitu juga ilmu yang bermanfaat, siapa yang mengajarkan satu kebaikan, dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Maka ketika dia sudah meninggal dunia, ajarannya yang baik tadi masih dilaksanakan oleh orang yang dia ajar, maka pahala orang yang dia ajar dia dapatkan, dia seperti pahala orang yang beramal itu sendiri. Nah, itu kan amalan mereka semasa hidup dan tidak akan berpindah ke kepemilikan ketika mereka sudah meninggal dunia. Maka begitu juga dengan anak yang saleh yang mendoakannya. Dan kita tidak tahu terjemahan yang biasa itu dari mana datangnya. Kebanyakan orang menerjemahkan doa anak yang saleh. Nah, bukan doa anak yang saleh, karena bahasa hadisnya wa waladin salihin yad'u lahu, dan anak saleh yang mendoakannya. Apa maksudnya? Anak saleh yang mendoakannya itu termasuk milik dari orang yang meninggal dunia, maka kebaikan yang dihasilkan oleh anak tersebut, orang yang meninggal dunia berhak untuk mendapatkan tanpa diniatkan. Sebagaimana ada orang yang berwakaf tiang masjid, lalu tanpa diniatkan kita pun bisa memberikan pahala kepada orang yang telah berwakaf dengan cara memanfaatkan masjid yang dia berwakaf tiang di sana. Karena perlu pula kita setiap salat, sebelum kita salat, mari kita niatkan pahala salat kita untuk orang yang berwakaf terhadap masjid ini. Tidak perlu, ya karena sudah otomatis.
Yang mewakaf karpet, nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu wakaf karpetnya. Bapak Ibu 1, 2, 3 waris ya kesana niat ini wakaf si fulan ini. Sebelum kita salat niatkan pahalanya juga didapat oleh si fulan yang mewakaf karpet. Tidak ada yang seperti itu. Kenapa? Karena tidak dibutuhkan. Begitu juga ilmu yang kita dapatkan dari orang yang saleh, diajarkan kita bagaimana cara beribadah kepada Allah, kita laksanakan, kita dapat pahala. Yang mengajarkan kita dapat pahala. Tidak perlu pula sebelum saya beramal yang diajarkan oleh sebulan saya niatkan pahala untuk yang telah mengajar. Tidak perlu. Begitu juga Bapak Ibu yang memberikan bantuan kepada orang-orang yang ingin menuntut ilmu ke negeri yang jauh. Kemudian setelah dia menuntut ilmu dari sana, dia pulang ke kampungnya, diajarkanlah orang kampungnya agama. Lalu orang kampungnya beribadah dengan ajarannya, dia dapat pahala. Dia orang-orang yang melaksanakan ajarannya mengalir kepada orang yang mengajar, dan pahala yang didapat oleh orang yang mengajar mengalir kepada orang yang membiayainya kuliah atau yang membuat dia bisa mampu untuk belajar agama tanpa perlu dikatakan mari kita niatkan pahalanya untuk orang yang membantu saya pergi ke sana ke sini untuk menuntut ilmu. Tak perlu, karena sudah otomatis. Begitu juga anak. Sama dengan kasus sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak saleh yang mendoakannya. Nah, disebut anak saleh karena anak itu mendoakan orang tuanya. Tidak anak saleh namanya kalau dia tak doakan orang tuanya. Tapi tiba-tiba berubah terjemahannya menjadi anak dia, doa anak yang saleh. Artinya orang kalau meninggal terputus amalannya kecuali 3, salah satunya doa anak yang saleh. Doanya saja itu. Tidak anak itu. Kalau niatnya waladin salihin yang bukan doa waladin salih, bukan itu bunyinya. Oleh karena itu beruntung orang yang punya keturunan, iya. Kalau yang tidak punya keturunan rugi dia, ya. Tapi kalau itu sudah takdir Allah, berarti Allah punya rencana lain yang lebih baik. Masih banyak lagi amalan-amalan yang bisa terus mengalir walaupun kita tidak punya anak. Oleh karena itu Bapak dan Ibu kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah, kalau anak yang beramal ya sudah orang tuanya dapat. Kenapa? Karena anak adalah hasil orang tuanya. Tidak ada anak tanpa orang tua, kecuali Nabi Isa. Kemudian Nabi Yahya tidak punya ayah, Nabi Isa tidak punya ayah. Itu iya. Tapi yang namanya manusia mereka dilahirkan dari ibu, dan ibu itu punya pasangan. Umumnya manusia begitu. Kalau ada yang mengatakan saya tidak punya bapak, ibu saya hamil sendiri, Anda ada orang yang percaya itu. Nah, oleh karena itu kita cari seorang wanita yang salehah, lalu kita beri mahar kepadanya, itu kan usaha namanya. Kemudian kita akad dengannya, kemudian kita berhubungan, kemudian tidak hamil-hamil juga, datang kepada ahli, lalu buat program hamil dan lain sebagainya, kan usaha juga namanya itu. Kemudian setelah hamil dijaga kehamilannya supaya sehat, usaha juga. Lalu nanti melahirkan supaya selamat, usaha juga. Nanti sudah lahir, diberikanlah ASI dan segala macamnya supaya tumbuh kembang sebagaimana mestinya, kan usahanya juga. Makanya wajar dikatakan anak itu adalah hasil usaha orang tuanya. Karena tidak ada anak yang lahir sendiri, besar sendiri, makan sendiri, Anda ada. Maka beramal saleh untuk kita dan orang tua kita juga dapat. Tidak perlu diniatkan kata sebagian ulama, mereka akan mendapatkan karena Allah akan kirimkan kepada orang tua yang beriman amalan atau kebaikan dari anak-anak mereka. Nah, oleh karena itu rugi orang yang tidak beriman, karena walaupun dia orang tua, maka dia tidak berhak mendapatkan amal saleh dari anaknya yang beriman. Karena dalam ayat dikatakan orang-orang yang beriman dan keturunan mereka yang beriman. Yang tidak beriman tidak masuk gaji kita. Yang tidak beriman tidak berhak mendapatkan apa yang dijanjikan dalam ayat tersebut. Nah, itulah pendapat dari mayoritas ulama. Adapun pendapat pribadi dari Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan tidak akan sampai amalan itu kepada si mayat. Tapi kalau seandainya dijadikan semacam doa kebaikan untuk si mayat, maka itu tergantung Allah terima atau tidak. Jadi bisa dikatakan hampir sepakat, sekalipun ada satu pendapat kalau dalam 4 mazhab keempat-empatnya sepakat dalam mengatakan amalan dari orang yang hidup bisa memberikan manfaat kepada orang yang sudah meninggal dunia. Setidaknya amalan dari anak-anak mereka, bahkan sebagian ulama berani mengatakan tanpa diniatkan, itu bisa memberikan manfaat kepada mereka.
Jadi yang dinafikan oleh hadis Nabi, hadis Imam Muslim, yaitu anak soleh yang mendoakan orang tua, yang dinafikan di sana adalah kepemilikan. Adapun manfaat itu tetap bisa didapat oleh orang-orang yang meninggal, manfaat dari amalan-amalan orang yang hidup. Itu kalau memang kita berpendapat putus amalan, maka yang putusnya adalah kepemilikan, bukan manfaat. Mudah-mudahan bermanfaat. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.